pagi adik-adik, kita bertemu lagi pagi hari ini. Tetap semangat ya adik-adik. Walaupun adik-adik masih tetap di rumah, kita tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online kita ya. Nah, kita akan bernyanyi, kemarin masih mengulang lagu yang minggu lalu. Karena beberapa adik-adik belum menghafal dan jarang kita nyanyikan lagu ini. Kita nyanyi lagi, kita ulang lagi nyanyinya. Selamat pagi Tuhan. Semuanya tepuk tangan di rumah, kita bernyanyi yuk sambil bertepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita mau bersyukur dengan kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh beribadah kembali. Terima kasih sudah memberikan kami kesehatan, sukacita. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita memuji Tuhan lagi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau bernyanyi Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah adik-adik, Kamalin akan mengulang
cerita lagi pada pagi hari ini, cerita minggu-minggu yang lalu ya. Kami akan mengulang 2 cerita ya, untuk mengingatkan kembali adik-adik akan firman Tuhan yang nanti akan dibacakan oleh Kakak Maura ya. Nanti Kamarin akan mengulang cerita itu kembali. Nah, dan Kakak Maura akan membacakan ayat-ayat Alkitabnya untuk kita semua. Nah, adik-adik, kita akan mengulang 2 cerita minggu-minggu yang lalu ya. Adik-adik ingat cerita yang pertama itu judulnya Hati yang Baru, dan cerita yang kedua yang akan kami ulang lagi untuk mengingat adik-adik akan firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus mentaati perintah orang tuanya. Nah, adik-adik, cerita yang pertama itu Hati yang Baru. Kemarin ingatkan kembali adik-adik lagi bahwa dalam cerita itu ada keluarga ya, yang terdiri dari ayah, ibu, Doni dan Nia. 2 anaknya ini sedang berbincang-bincang bagaimana menjadi orang yang baik. Kegiatan mereka di sekolah, mereka mendapatkan teman yang baru ya. Menurut Nia, teman yang barunya itu baik sekali. Tapi menurut Doni, temannya ini tidak baik, sikapnya tidak baik ya. Nah, disitulah bapak atau ayah dan ibu Doni dan Nia menjelaskan bahwa bagaimana kita menjadi orang yang baik itu seperti apa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita itu memiliki hati yang baru. Nah, Kakak Maura akan membacakan ayat Alkitab untuk kita, di mana Tuhan Yesus itu bisa memberikan kita hati yang baru. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita hati yang baru. Ya, bacanya terdapat di Yehezkiel 36 ayat 26. Kakak Maura akan membacakan untuk kita. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, itu janji Tuhan kepada kita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mengasihi adik-adik, juga mengasihi kakak-kakak di sini, ya. Dan Dia juga ingin kita memiliki hati yang baru, dan Dia mau menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut juru selamat. Di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, Kakak Mara akan membacakan untuk kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia akan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, mari kita meminta Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan kita mulai melakukan sikap yang baik kepada siapapun dan meninggalkan sikap-sikap yang tidak baik, dan meminta hati yang baru kepada Tuhan Yesus untuk tinggal dalam hati kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Kakak Maura akan membacakan firman Tuhan itu untuk kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan itu? Lakukanlah itu dalam kehidupan adik-adik semua. Cerita yang kedua, kami ingatkan lagi, waktu minggu yang lalu adik-adik mengikuti ibadah ini, ada cerita berjudul Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Cerita itu terambil dari Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Kakak Mara akan membacakan kembali untuk kita. Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah kepadanya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua
orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauh, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibu kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia pergi dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, terima kasih Kakak Maura sudah membacakan sebagian panjangnya cerita dalam Lukas 2 ayat 40 sampai 52 yang adik-adik sudah dengarkan cerita gambarnya minggu-minggu yang lalu. Adik-adik, kita mengulang lagi untuk mentaati perintah Tuhan. Di situ Tuhan Yesus sangat mentaati perintah orang tuanya. Walaupun sudah 3 hari adik-adik dia di bait Allah, tapi waktu ayah dan ibunya menyuruh untuk pulang, walaupun dia masih ingin mendengarkan cerita imam-imam di dalam bait Allah, tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan saya tidak mau, tetapi dia menuruti perintah orang tua untuk pulang bersama-sama orang tuanya. Nah, ini dia adik-adik yang kenapa kemarin mau mengulangi lagi cerita ini, supaya kita mau mentaati perintah orang tua. Apalagi di masa pandemi ini adik-adik, kita nggak bisa sekolah kan adik-adik sekolahnya di rumah ya, sudah 1 tahun bahkan cukup lama adik-adik. Banyak orang-orang yang tidak bisa bekerja ya, tidak bisa beraktivitas lagi, berkumpul bersama-sama, bahkan beribadah pun kita tidak bisa. Sudah bisa ke gereja, tapi duduknya berjarak-jarak adik-adik, tidak bisa banyak yang datang ya. Jadi kita harus mendengarkan perintah orang tua. Bukan orang tua saja sekarang kita mendengarkan, yang lebih tinggi lagi, yaitu perintah dari Tuhan melalui pemerintah kita untuk harus kita taati adik-adik. Di masa pandemi ini, bahkan sampai minggu ini ya, virusnya nggak hilang-hilang adik-adik. Jadi taatilah perintahnya untuk tetap tinggal di rumah ya. Orang tua mengatakan adik-adik nggak boleh main lagi di luar, main aja dalam rumah ya, harus ditaati adik-adik. Kenapa adik-adik? Untuk menjaga supaya kita tidak sakit, tidak terjangkit oleh virus yang sangat membahayakan ini.
Ya, makanya kemarin ulang lagi untuk mendengarkan perintah orang tua seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang tuanya, adik-adik. Ya, jangan lagi kita melanggar perintah orang tua. Taatilah perintah orang tua supaya kita menjadi lebih sehat tinggal di rumah. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan. Kita mengulang dari minggu yang lalu karena kita mau menjadi manusia adik-adik yang lebih baik lagi, mempunyai hati yang baru dan selalu mau mentaati perintah orang tua. Nah, minggu ini ada tugas lagi untuk adik-adik. Kan masih libur ya, di rumah, masih tinggal di rumah ya, tapi tidak ada pelajaran kan mulai Zoom atau classroom. Nah, sekarang kita ikuti aja ya tugas dari sekolah minggu. Minggu-minggu yang lalu adik-adik menghafal ayat hafalan, sudah bagus semua menghafalnya. Sekarang kemarin mau lagi supaya adik-adik lebih mudah ya. Ada yang masih belajar membuka Alkitab, kita belajar untuk menghafal nama-nama kitabnya. Ya, di dalam Alkitab itu ada 2 perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Minggu ini tugasnya perjanjian baru dulu, kita menghafal kitab-kitabnya. Tugasnya ada berapa jumlah kitab dalam perjanjian lama, dan adik-adik menghafal nama-nama Alkitab itu. Ada lagunya, kalau adik-adik mau nyanyikan boleh juga. Perjanjian lama dulu ya, kitab, nama-nama kitab perjanjian lama. Dan jumlahnya berapa? Sebutkan itu adik-adik, dan adik-adik dengan bantuan orang tua mengirimkan videonya ke grup sekolah minggu Riorita. Dan adik-adik tutup ya dengan doa Bapa kami ya. Jadi adik-adik berdoa sambil menghafalkan doa Bapa kami. Oke ya, itu tugasnya ya untuk minggu ini. Kita nggak ada tugas menghafal ayat hafalan, tapi kita menghafal nama-nama kitab di perjanjian lama. Dan adik-adik tutup dengan doa Bapa kami sambil menghafal doa Bapa kami. Oke adik-adik ya, semuanya adik-adik lakukan dengan penuh sukacita. Nah, kita mau berdoa menutup cerita firman Tuhan dan ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Tak lupa juga kemarin mau ingatkan, kita masih ada persembahan seperti yang minggu-minggu yang lalu ya. Persembahannya oleh orang tua, minta bantuan orang tua untuk memasukkan dalam amplop dan memberikannya, membawanya ke gereja ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita mau menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Kita nyanyi dulu ya sebelum kita menutup dalam doa. Sambil tepuk tangan kita bernyanyi yuk. Yuk Kakak Mara, kita berdoa dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, sekarang adik-adik semuanya lipat tangan, Kakak Maro juga lipat tangan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh membaca, merenungkan akan firman-Mu.
Kami mengulang cerita kami minggu-minggu yang lalu, untuk dapat kami ingat kembali Tuhan akan hati yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Tinggallah dalam hati kami Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kami selalu sukacita dalam menjalani kehidupannya. Kau memberkati juga kami adik-adik sekolah minggu kami untuk selalu mentaati akan perintah orang tua, terutama perintah-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, tetap berikan kekuatan, kesehatan bagi adik-adik kami, bagi kami semua, bagi orang tua adik-adik kami, sehingga kami tetap sehat menghadapi pandemi ini. Jangan biarkan kami takut dan khawatir, karena ada Tuhan yang menjaga, memberkati, dan menyertai kehidupan kami. Hamba juga mendoakan persembahan kami, berkati persembahan Tuhan yang diberikan adik-adik kami. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa mendukung kegiatan sekolah minggu kami. Memberkati ibu-ibu pengurus kami yang bersuka cita Tuhan untuk melayani Engkau dalam melayani sekolah minggu kami. Tetap memberkati mereka dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka. Tuhan sertai kami semua Bapa, ini doa dan permohonan kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini dan kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya, kerjakan tugasnya, kirimkan videonya ke grup sekolah minggu. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.